Oke, kita kembali di kanal IAD. Kali ini tamu kita adalah teman saya dulu waktu kuliah dan sempat menggelandang di sudut-sudut kota Jogja yang berkantor pusat di kantin FIP UNJ. Teman kita ini adalah salah satu dosen di UNJ yang tadinya dia sama sekali tidak pernah merencanakan, akhirnya bisa masuk ke sana. Ya, Saudara Arif Wijayanto atau biasa kita panggil Jai. Gimana, men? Kabarnya, men? Alhamdulillah, baik-baik aja di sini. Gimana kamu di sana? Ya, gini santai lah. Setelah jadi bapak dari 2 anak, gimana rasanya? Luar biasa, men. Sendirilah, satu aja senangnya begitu ya kan? Ya, satu. Kalau bisa tambah lagi banyak. Oke, jadi sebenarnya kita ngobrol nyantai-nyantai aja ya, karena konten ini dimaksudkan untuk semacam menerawang berbagai fakta yang tengah terjadi di masyarakat. Nah, kali ini aku ngundang kau itu untuk ngomongin itu dari sudut pandang yang kita punya lah. Walaupun mungkin nggak kaya, tapi setidaknya itu bisa jadi semacam inventory bagi orang lain untuk melihat suatu masalah atau suatu fakta dari berbagai sudut pandang. Itulah kenapa rubrik kita kali ini dikasih nama sudut pandang. Oke ya, kau mungkin kalau main medsos itu setidaknya tahulah bahwa sekarang sedang viral mengenai berita bapak-bapak yang sudah tua, sekitar berumur 57 tahun, itu kalau dia seandainya statusnya pegawai, 3 tahun lagi dia akan pensiun. Nah, tapi bapak-bapak itu diketahui dia itu sedang tes P3K. Jadi CPNS P3K. Nah, karena P3K punya aturan khusus dan tidak ada pembatasan usia ya. Jadi bapak itu diminta untuk ikut tes P3K untuk menaikkan statusnya mungkin dari yang honorer menjadi pegawai yang ya secara status lebih mapan gitu. Nah, tapi bukan cuman itu, ada ibu-ibu juga yang mungkin usianya seumuran, ya mungkin seumuran orang tua kita juga ya, karena kita juga udah mulai menua ini sebenarnya. Ibu itu lebih parah lagi, dia kebetulan lagi stroke, sakit ya. Dan untuk ikut masuk ke ruang ujian itu dia harus dipapah, bahkan digendong oleh orang yang membantu dia. Nah, menurutmu sebagai pegawai juga, sebagai pengajar, sebagai anak guru juga, karena itu konteksnya adalah guru ya, orang-orang yang berprofesi sebagai guru, gimana memandang kondisi ini gitu dalam hal perekrutan pegawai ini? Gimana menurut? Kalau dipandang secara peraturan normatif begitu ya nggak ada yang bermasalah sebenarnya ya, artinya sah-sah aja kejadian begini juga sesuatu yang wajar lah. Tetapi kalau semisal kita lihat yang lebih luas lagi, semacam membongkar lagi peraturan itu bagaimana, katakan begini, untuk menjadi seorang abdi negara atau pegawai negeri itu kan kita harus memiliki kompetensi yang setidaknya mencukupi lah, memenuhi syarat begitu. Mungkin ada 2 lah kalau semisal kita ringkas itu. Yang pertama, secara akademik kita harus mampu setidak-tidaknya kita menunjukkan ijazah dan lain sebagainya, menunjukkan kita pernah bersekolah secara akademik. Yang kedua, keterampilan atau pengalaman itu. Nah, di P3K itu kan sudah jelas itu sebenarnya asumsi awalnya untuk membantu para guru yang sudah mengabdi lama supaya nanti tingkatnya jadi naik gitu, bukan honorer lagi tapi P3K, jadi PNS yang tidak mendapatkan uang pensiun kalau tidak salah ya, P3K itu ya. Nah, kalau semisal kita lihat dari kompetensi 2 itu kan seharusnya tidak usah lagi ada tes-tes semacam itu ya, karena kita sudah memiliki kemampuan akademik ditunjukkan dengan ijazah, lalu secara praktek ya sudah jelas mereka mengabdi, sudah ada datanya dan lain sebagainya gitu.
Kalau dari saya itu ya. Jadi nggak hanya soal usia yang sangat tua itu, nggak. Tapi kalau semisal beneran mau membantu ya nggak usah begitu tes lagi, kan kita secara akademik lulus dari universitas juga kan nggak begitu mudah ya, sangat mudah itu. Maksudnya kita perlu perjuangan untuk mencapai status katakanlah sarjana kependidikan begitu. Kan itu juga sudah sangat memenuhi gitu. Ditambah lagi praktek, kemampuan, keterampilan dalam mengajar, itu kan mengajar itu seni ya, yang biasa kita sebut itu mengajar itu seni. Jadi semakin sering kita mengajar, semakin lihai kita mengajar begitu. Jadi itu kalau menurut saya sih. Oke, berarti dari dua sudut pandang itu, maksudnya dua syarat tadi, yang pertama cara normatif, ijazah, sertifikat yang menunjukkan kompetensi dan keterampilan di lapangannya ya. Nah, menurutmu kan kalau keterampilan di lapangan tentu nggak perlu diragukan ya. Jadi mereka itu kalau berdasarkan berita ada yang sudah di atas 25 tahun bahkan 30 tahun jadi guru, tapi memang kurang beruntung gitu ya. Kita sebut kurang beruntung karena ya statusnya. Jadi sebenarnya yang ingin dikejar ini kan adalah kemapanan penghasilan sebenarnya, gaji. Berarti kalau seandainya mereka itu sudah punya gaji yang mapan, mungkin nggak terlalu mengejar status jadi P3K lagi kan, seperti itu sebenarnya. Misinya kan itu, misi utamanya mereka. Misi utamanya tentu meningkatkan penghasilan kan itu. Nah, aku mau coba tinjau dari sudut pandang yang lain dulu. Menurutmu bagaimana kesejahteraan guru? Baik status PNS, non PNS ataupun yang honorer gitu kan, dengan tuntutannya yang begitu besar gitu. Karena kayaknya kok sepertinya kita menginginkan suatu perubahan yang begitu besar dan kita jadikan pendidikan, dalam hal ini guru yang mengelola kan, sebagai tumpuan untuk merubah keadaan itu. Tapi justru nilai investasi kita kalau pakai bahasa ekonomi itu menurutku kurang tepat gitu proporsinya. Jadi kita menginginkan perubahan dan menjadikan pendidikan sebagai alatnya, tapi yang mendidik justru tidak terfasilitasi dengan baik dalam rangka meningkatkan kemajuan bangsa lah, sebut aja seperti itu. Nah, bagaimana menurutmu hal kayak gini bisa terjadi, sementara kalau kita perbandingkan dengan negara-negara lain itu berbeda sekali. Tentu ini masalah yang nggak bisa ditinjau dari satu sisi aja, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau menurutmu faktor apa yang harusnya kita bongkar lebih dulu ya? Kalau saya, secara pribadi yang harus dibongkar ya kesadaran kita tentang pendidikan ya. Artinya kita harus mengerti betul, sadar betul, bukan hanya mengerti, sampai tahap sadar, bukan hanya orang-orang yang di dunia pendidikan, tapi semuanya yang ada itu kesadarannya dibongkar terlebih dahulu. Artinya kita harus benar-benar sadar bahwa pendidikan ini adalah alat yang sangat penting untuk mencapai peradaban yang baik. Kita kan semuanya memiliki cita-cita untuk mempunyai peradaban yang baik, kehidupan yang tentram, bahagia dan lain sebagainya lah. Kita punya impian itu. Nah, salah satu cara untuk ke sana, atau bahkan cara yang paling paling pas lah untuk ke sana, caranya adalah untuk membangun manusianya itu sendiri kan. Nah, membangun manusia itu sendiri kan lewatnya pendidikan. Nah, kita semua harus benar-benar konsentrasi terhadap pendidikan itu. Kalau semisal itu sudah terjadi, saya kira nanti kedepannya lebih baik lah. Yang terjadi sekarang kan pendidikan kayak semacam bukan hal yang sakral gitu, kayak instrumen-instrumen saja dalam kehidupan. Kayak semacam ya pencarian ijazah terus dan lain-lain lah, tapi tidak yang sampai kepada pembentukan karakter manusia yang baik misalnya begitu. Untuk mencapai peradaban yang baik dan lain sebagainya itu masih belum sampai sana, kayak semacam instrumen-instrumen saja yang kita kejar itu. Jadi
selama kita belum mengerti atau memahami betul tentang pendidikan, ya kita untuk berjalan ke depannya akan terseok-seok. Kan kita tahu sendiri sampai sekarang kita sudah berapa kali berubah kebijakan. Iya. Sangat cepat sekali berubah kebijakan itu tentang pendidikan. Kenapa? Karena kita nggak punya fondasi yang kokoh tentang falsafah pendidikannya itu. Kalau misal kita punya falsafah pendidikan yang kuat, sebenarnya bisa saja. Ya kita sebenarnya punya, cuma kan kita nggak pakai itu ya masalahnya. Ya kita punya Ki Hajar Dewantara yang hampir setiap 2 Mei kita kutip kalimatnya, tapi ya setelah itu kita taruh lagi di belakang dan lain sebagainya itu. Kalau semisal itu kita lakukan ya baik-baik saja semuanya. Tapi kan kita kayak ya itulah, pendidikan itu kayak semacam instrumen saja. Terus saya ingin menanggapi yang kesejahteraan itu. Nah, saya ingin menanggapinya begini. PNS itu sebenarnya adalah orang yang disuruh untuk benar-benar mengabdi ke negara. Dan dia tidak boleh mencari uang, sama sekali nggak boleh mencari uang PNS itu. Kenapa? Karena kesejahteraan hidupnya seharusnya sudah dipenuhi oleh negara, sehingga dia tidak boleh berdagang, dia tidak boleh ngapa-ngapain selain dia mengabdi ke negara, karena dia tidak boleh mencari uang lah intinya. Karena seluruh kehidupannya, sandang pangan papannya harusnya terpenuhi oleh negara. Tetapi permasalahannya adalah negara nggak sepenuhnya memberikan itu. Jadi kita bisa lihatlah akhirnya ada PNS yang nyambi-nyambi yang lain-lain, ada yang datang, ada yang jadi penyanyi dan lain-lain. Karena apa? Karena kita nggak terpenuhi, Mas. Seandainya kita terpenuhi, negara mungkin bisa menuntut kita ya, menuntut istilahnya jangan kerja lainnya, udah ngajar aja. Tapi kan nggak bisa kalau saya ngajar aja, Pak, saya nggak punya rumah, kata. Saya mau hidup di mana? Saya nggak punya pakaian. Apalagi turun lagi ke guru. Guru itu sependek pengetahuan saya itu ya gajinya masih segitu-segitulah, masih belum sejahtera kalau menurut saya. Bahkan uang makan itu nggak ada itu di guru SD. Kan kayak miris gitu lihatnya itu. Kok emang guru nggak makan gitu? Jadi kalau semisal kebutuhan pokok itu terpenuhi, ya negara mungkin bisa menuntut gitu, tapi kan negara ternyata nggak memenuhi secara full, jadi kita ya ini banyak ya nyambi-nyambi. Ya betul ya, secara etik juga negara nggak bisa menuntut penuh kepada aparaturnya ya, karena memang seperti yang kau jelaskan tadi, nggak seluruh kebutuhannya dipenuhi. Bahkan aku punya bayangan ya yang mungkin agak ironis dalam kepala aku itu. Aku membayangkan ya, karena kita bapak-bapak muda ya, kalau hanya bekerja sebagai ya pegawai seperti ini, kita punya anak ya, suatu saat anak kita nanti akan sekolah dan melihat biaya pendidikan sekarang yang luar biasa menggilanya itu. Aku membayangkan jangan-jangan nanti aku cuman bisa ngajari anak orang, tapi anakku nggak bisa dapat hak untuk diajar karena uang tidak mencukupi ya. Itu kan bayangan yang rasional juga kalau dilihat dari besaran SPP di perguruan tinggi ya, apalagi di Jogja itu. Kota pelajar yang sekarang malah ia menjadikan pendidikan sebagai komoditas gitu. Komoditas. Nah. Sama halnya kayak yang kau jelaskan, pegawai negeri harusnya terpenuhi sandang pangan papannya, sehingga negara suatu waktu atau bahkan setiap saat bisa menuntut. Tapi masalahnya tidak terpenuhi kayak yang kau bilang, sehingga ya harus nyambi-nyambi kan gitu kan. Bahkan nyambinya itu juga kadang-kadang agak nakal, malah kelasnya dijadikan pasar itu untuk dagang. Jadi kan bahaya lagi itu. Iya, yang sangat mungkin terjadi. Tapi gini men, aku melihat ya, profesi pendidikan ini, profesi pendidik itu adalah profesi dengan disparitas paling lebar menurutku. Jadi ada yang penghasilannya memang luar biasa banyak, misalnya dia sekali berdiri dibayar sekian juta gitu. Tapi ada yang juga bukan sekali berdiri, 1 bulan berdiri dia digajinya tidak lebih banyak dari 1 orang
satu orang yang berdiri 1 jam tadi gajinya. Jadi disparitasnya sangat tinggi. Nah, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu, misalnya kepentingan pasar ya, karena tidak semua objek kajian punya harga yang sama kan gitu kan. Sekarang ini sebenarnya lebih kepada pendobrakan dari pembelajaran atau kelas-kelas yang non formal. Nah, aku mau minta pendapatmu nih sebagai orang yang backgroundnya juga dari pendidikan luar sekolah yang melihat fenomena ini gitu. Sekarang ini yang formal itu ya seperti yang kau bilang, benar-benar formalitas dia. Dia memberi pendidikan dalam waktu yang formal, 6 tahun untuk SD, 3 tahun untuk SMP, 3 tahun untuk SMA. Tapi tidak bisa kita harapkan dia benar-benar menjadikan manusia yang sudah siap tempur gitu. Malah kalau menurutku peran universitas sekarang udah jadi kayak pendidikan non formal ini, karena harganya beda-beda, punya paket, dan kita mau kuliah di mana itu terserah gitu. Dibanding dengan pendidikan non formal yang lebih menjanjikan ke arah keterampilan hidup ya, untuk bertahan hidup. Kursus ini, kursus itu. Nah, menurutmu, aku mau sedikit buat konfrontasi di kepalamu supaya ada paradoks. Sebenarnya secara esensial, mana yang lebih penting untuk antara yang formal tadi dengan model penyelenggaraan yang seperti itu, formalistik tadi, dengan yang non formal yang memang benar-benar membekali setiap orang untuk punya keterampilan bertahan hidup gitu, yang kemudian bisa dikomodifikasi dan dia bisa memulai usaha dari pendidikan non formalnya itu. Nah, karena menurutku ada semacam doktrin kenapa kita harus sekolah gitu ya, dan sekolah itu penting sampai selesai walaupun nanti nggak dipakai. Sementara dari sisi non formalnya ini adalah cerita lain lagi. Jadi pertanyaannya bagaimana mendudukkan hubungan ini, kalau bisa dikonfrontasikan misalnya yang lebih penting, atau hubungan seperti apa yang seharusnya terjalin antara pendidikan yang formal dan non formal? Jadi kalau pendidikan formal itu kan dia standar lulusannya dibuat nasional itu. Standar lulusannya dia dibuat nasional. Ini maksudnya non formal selain pengganti ya. Selain pengganti, maksudnya non formal itu kan ada pengganti, penambah gitu ya. Kalau yang pengganti itu paket ABC itu. Jadi selain pengganti maksud saya. Nah, sebenarnya kan itu pendidikan formal itu kan pengen istilahnya dalam satu negara itu kita memiliki kompetensi yang sama gitu kan, maunya kan gitu. Nah, sedangkan pendidikan non formal itu kan dia ada di luar jalur itu, bisa menjadi penambah begitu, penambah kompetensi di luar itu ya. Ya pendidikan formal penting, artinya kita ingin memiliki istilahnya kualitas masyarakat Indonesia itu sekian standarnya kan, dan nilainya dan lain sebagainya, bisa matematika dan lain sebagainya. Ini belum ke pendekatannya, nanti kalau pendekatannya banyak masalah, tapi ini masih di dataran begitu. Nah, kalau di dataran kan begitu. Kalau semisal di non formal itu kaya lagi itu artinya dia pendekatannya lebih humanis. Kalau yang formal itu lebih behavioris begitu, dia menyamaratakan gitu. Pokoknya sama semuanya, mau sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, harus mengikuti pendidikan formal dan mengikuti kompetensi sekian. Katakanlah 12 tahun, berarti dia memiliki kompetensi sekian. Kan gitu. Pendidikan non formal enggak, dia lebih humanis, dia lebih pragmatis, dia lebih individual begitu pendekatannya. Jadi kita enggak disamaratakan semua orang sama, jadi treatmentnya juga nanti berbeda-beda. Jadi setiap orang kita anggapannya unik, dia memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri, dia memiliki minatnya sendiri-sendiri, sehingga non formal masuk ke yang sana. Misal ada orang-orang yang pengen katakanlah pengen ahli sepak bola begitu. Nah dengan formal kan nggak bisa kita
sama ratakan semua orang bisa sepak bola karena kita punya bakat yang berbeda. Nah, pendidikan non formal dia masuk ke sana. Itulah. Jadi membantu, istilah bukan membantu ya samalah berbarengan, yang satu secara behavioristik supaya kita memiliki kompetensi yang sama, yang satu dia pendekatannya lebih ke individual begitu sebenarnya ya. Kalau saya lihat itu begitu. Jadi penting mana ya, sama-sama penting aja. Oke. Sebenarnya tujuanku mengajak kaum muter ke situ itu untuk menjawab soalan yang pertama tadi. Yang mana itu? Nah, yang masalah bapak ibu guru yang ikut P3K tadi. Yang menggambarkan bahwa profesi guru itu memang punya disparitas yang luar biasa lebar gitu ya. Sementara kalau kita pakai jawabanmu yang terakhir bahwa pendidikan non formal memang punya visi yang klasikal ya, istilahnya dia komunal ya untuk banyak orang, sementara yang non formal dengan kebutuhan yang berbeda-beda tiap individu dia lebih individualistik. Begitu kan maksudnya. Berarti kan sebenarnya harusnya pada pendidikan non formal penghasilan guru itu nggak boleh jauh-jauh berbeda dong logikanya, benar nggak? Ya, karena memang tuntutannya yang dicetak setara gitu. Setara. Memungkinkan memang pendidikan jadi komoditas tapi pada aspek yang non formal kan begitu kan? Jadi intinya memang ada kesenjangan di situ. Nah, sebagai penutup, aku ingin pandangan darimu, gimana harusnya pendidikan non formal ini, pendidikan formal ini, karena kita sebenarnya meminjam sudut pandang non formal untuk membenahi yang formal dulu kan gitu. Karena non formal itu udah urusan individu yang tidak bisa disamaratakan karena selera orang beda-beda. Tapi bagaimana menurutmu gambaran treatment yang bisa dijadikan opsi untuk perbaikan? Misal kayak dulu ceritamu bahwa adikmu itu kan apoteker ya. Nah, profesi apoteker ini punya standar tertentu terhadap penghasilan anggotanya supaya dia terjamin kesejahteraannya. Nah, menurutmu bagaimana ini asosiasi profesi guru menanggapi hal-hal kayak gini yang berbau kesejahteraan? Asosiasi profesi guru kan ada ya, menanggapi hal-hal yang kayak gini kan, karena kan disparitasnya terlalu tinggi. Jadi supaya dia bisa tidak terlalu berbeda jauh, dalam artian yang tidak mungkin sama rata betul ya, tapi setidaknya tidak terlalu tinggi disparitasnya. Nah, peran orang-orang yang punya kekuasaan harusnya bagaimana menyikapinya, termasuk aspek-aspek yang terkait lah, seperti mungkin sekolah atau yayasan itu punya perkumpulan, punya asosiasi, gurunya sendiri sebagai tenaga pengajar juga punya asosiasi dan lain sebagainya, untuk membuat supaya kesejahteraan ini enggak terlalu jauh dan berdampak pada fakta yang tadi itu, ada bapak ibu guru yang bahkan sudah menjelang umur pensiun dia baru mau masuk gitu. Itu gimana menurut sebagai yang pertama mungkin begini ya, kalau standarisasi katakanlah gaji seorang guru katakan begitu ya, kalau semisal itu kita bikin standarisasi itu agak kompleks permasalahannya nanti, karena guru nanti ada yang masuk di swasta, ada yang masuk di negeri, dan orang-orang yang masuk di negeri, dilalah dia masuknya di negeri itu kan dia nggak dapat ini ya nggak dapat gaji seperti PNS kalau semisal dia honorer. Tapi beda kalau semisal dia mengabdi di swasta, dia langsung akan dianggap sebagai pegawai sana, sehingga kesejahteraannya mungkin bagus itu. Berarti yang swasta ini nggak begitu bermasalah sebenarnya. Artinya mereka sudah melakukan hal yang lumayan baik lah, artinya dia sampai ini kok bisa dapat sertifikasi begitu kok kalau di swasta itu. Tapi kalau yang di negeri kan dia agak ada apanya, ada semacam cara untuk bukan cara ya, ada semacam syarat-syarat untuk menjadi seorang guru yang profesional di negeri. Nah, mungkin saya nggak punya formula yang mungkin sangat tepat begitu ya, karena ini permasalahan yang sangat kompleks sekali terkait dengan hal ini, entah nanti terkait dengan keuangan dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya
ketika kita sudah mulai mengungkap hal ini, terus mengomentari, terus mulai mengangkat isu-isu seperti ini, setidaknya itu adalah hal yang apa istilahnya, ya kemajuan lah. Artinya kita mulai membongkar-bongkar lagi supaya nanti pelan-pelan kita mencari formulanya. Kalau sekarang saya diminta untuk mencari formula yang baik, saya kira saya belum bisa mencari. Ya, tentu memang kita memang bukan tugas kita mencari formulanya, tapi dalam bayangan tentu kita punya hal-hal yang bisa disumbangkan untuk setidaknya jadi semacam ya inventory lah dalam kepala kita bahwa alur logik itu harusnya begini. Nah, sebagai penutup sebenarnya aku mau cerita sedikit tentang alur yang nggak logik dari suatu fakta yang harusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi sebelum menghubungi kau tadi ini, aku tuh dari bank untuk ngurus kartu yang tertelan di ATM ya kan. Jadi aku datang pagi-pagi, langsung menghadap ke satpamnya di salah satu bank ya. Itu aku tanya, gimana caranya ini? Karena kartunya tertelan ya kan. Terus dia suruh, ya silakan duduk dulu di luar Pak gitu. Oke, aku tunggu. Kebetulan nomor antrianku panjang, jadi aku ngantri sekitar 2 jam. Setelah tiba giliranku, baru aku masuk kan. Dia bilang, oh ini nggak bisa katanya. Harusnya Bapak telepon dulu call center bank kami katanya. Untuk blokir ATM-nya. Aku bilang, loh kan saya udah datang di kantor kalian ini. Aku bilang gitu. Kenapa aku harus nelpon kalian lagi? Teleponku itu masuknya kemana nanti, aku bilang. Ya ke kantor katanya. Ke bank. Loh ya kan aku udah di sini, aku bilang. Kenapa aku harus nelpon lagi? Iya Pak, ini kan kantor cabang katanya. Itu ke kantor pusat. Loh berarti kan bisa Anda yang nelpon, aku bilang. Kan hubungannya lebih dekat kan daripada hubunganku sama bank gitu loh. Kalian kantor cabang, kantor pusat. Jadi hal kayak gitu menurutku kan agak aneh ya. Kita datang ke kantor pusat, ya kita datang ke kantor mereka, tapi mereka nyuruh kita untuk menghubungi mereka lewat telepon. Sementara kita udah hadir nih nyata di depannya gitu. Hal kayak gitu nggak bisa diselesaikan. Jadi dari cerita ini sebenarnya aku mau bilang bahwa memang masalah kita salah satunya adalah keruwetan logika itu, sehingga kita nggak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya mudah ada di hadapan kita. Tapi kita malah muter sehingga dia malah jadi bundet dan semakin kusut. Kalau kusut ini kan udah susah untuk dirapikan lagi kan gitu. Oke lah, mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dari obrolan kita yang random tadi. Memang sengaja random. Namanya juga masih latihan jadi broadcaster ya. Mudah-mudahan ini diskusi-diskusi kayak gini bisa rutin lagi. Tapi yang terasa memang kita kehilangan sentuhan yang santai ya. Karena aku dengar tadi kau masih sebut-sebut saya yang itu nggak pernah diucapkan dulu waktu kita. Saya nggak pernah ya. Gini-gini Jadi ya mudah-mudahan ini adalah awal yang bagus. Artinya dari rubrik ini kita menyuarakan sesuatu yang ya bisa jadi alternatif lain dari maraknya konten-konten yang sekadar hiburan yang kadang-kadang anfaedah juga. Ya tentu obrolan kita ini bukan daging semua ya, karena kita bukan channel-channel motivator gitu. Tentu ada tulangnya, ada sisinya, ada yang lain-lain gitu ya, ada bulu-bulunya juga. Kotorannya masih banyak. Nah, dari obrolan kita yang tidak daging semua itu tetap akan ada yang bisa diambil, karena memang nggak semua orang suka daging kan. Ada yang lebih suka kikil, ada yang lebih suka kulit, ada yang lebih suka tulang dan lain sebagainya. Oke, men, makasih atas diskusinya. Ini ngobrol-ngobrol santai udah 30 menitan. Nanti akan ku upload ya setelah kerjaan beres, karena ini
mau ngajar lagi. Sehat selalu. Salam untuk istri dan Ratu dan Bagas ya. Mudah-mudahan nanti kalau corona udah reda kita bisa ketemu lagi di Jogja ataupun di tempat. Oke, terima kasih.